Iya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan, persetujuan DPRD dan pendapat akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2019 yang bertempat di ruang rapat utama setempat. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Heri Agustiawan Esos. Rapat paripurna dengan penyampaian laporan hasil pembahasan antara Badan Anggaran atau Banggar DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD dan OPD di Kabupaten Tanggamus. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Yang kami hormati Saudari Bupati Tanggamus, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Tanggamus, yang kami hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus, Pak Kajari, Pak Kapolres atau mewakili, dan tim yang mewakili Pak Ketua PA, Ibu Ketua PA, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli Bupati dan tim ahli DPRD, yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian, Camat dan Besi Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kepemudaan, rekan-rekan LSM, insan pers, para undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati. Menyanyikan lagu Indonesia Raya milik Muhammad Budi.
Sebelum rapat paripurna ini dibuka, kami persilakan kepada saudara sekretaris dewan untuk melaporkan kehadiran anggota dewan yang terhormat serta membacakan tuntutan. Silakan. Bismillah. Laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Tanggamus hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 waktu 11.00 sampai selesai. Acara rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2019. Jumlah anggota 45 orang, hadir 38 orang, tidak hadir 20 orang, keterangan sakit kosong, izin 1, meninggal dunia 2, dapat keterangan 4, jumlah 45. Surat masuk dari anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Kota Agung 30 Juni tahun 2020 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung nomor 170 garis miring 1041 garis miring 18 garis miring 20 aturan kosong sekitar ketetapan rapat Bandus DPRD Kabupaten Tanggamus berdasarkan rapat Badan Musyawarah Daerah Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus menetapkan jadwal rapat paripurna pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 waktu 11.00 tempat ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus. Pakaian sipil resmi. Acara 1. Paripurna menyampaikan laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2019. 2. Rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Tanggamus. Demikian maklum atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. DPRD Kabupaten Tanggamus. Ketua Teknik Agus Dewa Kristos ditandatangani. Sekretaris Ketua Sedi Rahman ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara sekalian yang telah melaporkan kehadiran anggota dewan terhormat serta membacakan surat masuk. Dari laporan kehadiran anggota dewan terhormat tadi diketahui 35 orang anggota dewan hadir dalam rapat paripurna ini. Untuk itu rapat paripurna dinyatakan memenuhi quorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa persidangan 3 tahun 2020 dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebelum kami lanjutkan, sama-sama kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Minggu tanggal 19 Juli, rekan kita, saudara kita, kolega kita, Bapak Muhammad Sanusi, agama Islam dan juga agama lain menyesuaikan. Semoga berkasi Allah yang segala dosanya dan diterima amal ibadahnya. Doa mulai selesai. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus Peter Anderson dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2019 salah satunya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sejumlah saran disampaikan kepada sejumlah OPD di Kabupaten Tanggamus, diantaranya merekomendasikan kepada Dinas Pertanian agar Kepala UPT Pertanian di masing-masing kecamatan melakukan evaluasi dan penataan ulang kelompok-kelompok tani yang objektif dan produktif.
merekomendasikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang agar meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang sampai saat ini belum ada peningkatan. Merekomendasikan kepada Dinas Pariwisata agar dalam membangun bidang kepariwisataan lebih mengedepankan karya seni dan menampilkan kearifan lokal. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menciptakan pelayanan yang bermutu dengan menempatkan alat perekaman di setiap kecamatan sehingga tercapainya pelayanan yang maksimal. Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika agar jaringan internet di setiap OPD dapat difokuskan di satu titik di Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan. Merekomendasikan kepada Dinas Perikanan untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sehingga dapat tercapainya target yang diharapkan. Kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk memaksimalkan program-program yang ada pada perindustrian dan perdagangan guna meningkatkan PAD serta merelokasi pedagang yang berada di bahu jalan di setiap pasar di Kabupaten Tanggamus dengan bekerjasama dengan Polisi Pamong Praja. Kepada Dinas Pendidikan agar mengevaluasi sistem zonasi di setiap sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan pemerataan pembangunan dalam skala prioritas di tahun 2021, serta memperhatikan kualitas dalam pembangunan. Merekomendasikan kepada bagian tata pemerintahan agar memperbaiki kelalaian dan carut-marutnya sistem administrasi di dalam perekrutan bakal calon kepala PEKON di Kabupaten Tanggamus. Kepada bagian hukum untuk mengevaluasi kembali peraturan-peraturan daerah yang sudah dibentuk tetapi tidak dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar diadakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan daerah untuk perizinan agar menghindari adanya pungli dalam pengurusan surat perizinan. Kepada setiap OPD di Kabupaten Tanggamus agar dalam setiap rapat dengar pendapat dapat menghadirkan kepala bagian, kepala subbagian, kepala bidang, dan kepala subbidang sebagai pengguna anggaran dan melampirkan surat izin tertulis untuk dievaluasi oleh Bupati Tanggamus. Terlebih pentingnya terkait banyaknya temuan hasil audit BPK agar menjadi perhatian khusus oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus dalam menjalankan tugas serta perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanggamus, serta menjadi catatan bagi kinerja dan kedisiplinan dalam menjalankan keuangan APBD terkait mobil ambulan PEKON yang sumber dananya termasuk subsidi pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Maka panitia khusus merekomendasikan agar ambulan tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai fungsinya dan bukan untuk kepentingan pribadi atau di luar kegiatan PEKON. DPRD Tanggamus juga mengucapkan selamat atas diraihnya gelar wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diraih Kabupaten Tanggamus untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut. Semoga ke depan bisa lebih meningkatkan kinerja dan kualitas di setiap OPD. Agar kepala OPD pertanian di masing-masing kecamatan harus dievaluasi kembali dan penataan ulang kelompok-kelompok tani yang positif dan produktif. 2. Merekomendasikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang agar pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang sampai saat ini belum ada peningkatan. 3. Merekomendasikan kepada Dinas Pariwisata untuk pembangunan dalam bidang perwisata agar lebih mengedepankan dengan karya seni dan menampilkan kearifan lokal. 4. Merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil untuk menciptakan pelayanan yang bermutu agar dapat mendapatkan alat perekaman di setiap kecamatan supaya tercapainya pelayanan yang maksimal. 5. Merekomendasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika agar masalah jaringan internet di setiap OPD difokuskan di satu titik di Dinas Komunikasi dan Informatika guna menciptakan keamanan dan kenyamanan. 6. Merekomendasikan kepada Dinas Perikanan untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah supaya memenuhi target. 7. Merekomendasikan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk memaksimalkan program-program guna meningkatkan PAD dan merelokasi pedagang-pedagang yang berada di bahu jalan di setiap pasar di Kota Tanggamus bekerja sama dengan polisi
serta harus memiliki kualitas pembangunan yang baik. 10. Merekomendasikan kepada bagian tata pemerintahan agar memperbaiki kelalaian dan carut-marutnya sistem administrasi di dalam perebutan bakal calon kepala pokok di Kabupaten Tanggamus. 11. Merekomendasikan kepada bagian hukum untuk mengevaluasi kembali peraturan-peraturan daerah yang sudah ditentu tetapi tidak dapat dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. 12. Merekomendasikan kepada Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu dikarenakan masih banyaknya pungli dalam pengurusan surat perizinan, maka itu perlu adanya sosialisasi terhadap peraturan daerah perizinan tersebut kepada masyarakat secara langsung. 13. Merekomendasikan untuk seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tanggamus setiap rapat dengan pendapat agar menghadirkan kepala bagian, kepala subbagian, kepala bidang, kepala subbidang sebagai pengguna anggaran di setiap rapat pembahasan. Jika tidak bisa hadir, harus melampirkan surat izin tertulis untuk dioperasi oleh Bupati Tanggamus. 14. Terkait banyaknya temuan hasil audit BPK, maka agar menjadi perhatian khusus kepada saudari Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus dalam menjalankan tugas serta perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanggamus dan merupakan catatan bagi kinerja dan kedisiplinan dalam menjalankan keuangan APBD Kabupaten Tanggamus. Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus harus menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan diterima dengan jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima. 15. Terkait mobil ambulan pokok yang sumber dananya termasuk subsidi pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, maka panitia khusus merekomendasikan agar dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat seperti membawa orang sakit dan bukan untuk kepentingan pribadi atau di luar kegiatan umum. 16. Kami DPRD Kabupaten Tanggamus mengucapkan selamat atas diraihnya wajar tanpa pengecualian WTP yang didapat di Kabupaten Tanggamus secara berturut-turut sebanyak 5 kali, dan mudah-mudahan ke depan bisa meningkatkan kinerja dan kualitas setiap organisasi perangkat daerah sehingga bisa kembali mendapat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Demikianlah laporan panitia khusus DPRD Kabupaten Tanggamus dalam rangka pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2019. Kami mengucapkan terima kasih kepada kepala organisasi perangkat daerah yang telah bersama-sama dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Semoga apa yang kita kerjakan akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia khusus Dewan Perwakilan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Ketua Baharani SPT ditandatangani, Wakil Ketua Didik Setiawan SPT ditandatangani, Sekretaris Zulki Kurniawan SPT ditandatangani, anggota Abdul Sanusi, 2 Buyo Zainuddin SPT belum ditandatangani, 3 Haji Muncul Kesan SPT ditandatangani, 4 Kurniawan ditandatangani, 5 Kepala Hazar ditandatangani, 6 Teri Wahyuningsi SPT ditandatangani, 7 Juni Wahyuningsi SPT ditandatangani, 8 Insinyur Haji M. Kumar ditandatangani, 9 Elang Dian ditandatangani, 10 Abri Wazar SPT belum ditandatangani, 11 Nur Salimah Yono SPT belum ditandatangani, 12 Putra Darso. Terima kasih.
Sementara itu Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani dalam penyampaian pendapat akhirnya menyampaikan penyampaian pendapatnya Bupati atas nama pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang selama ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian Bupati menyampaikan tahapan selanjutnya dengan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 kepada Gubernur Lampung selaku perpanjangan pemerintah pusat untuk dievaluasi dan selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Menutup penyampaian pendapat, meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah Kabupaten Tanggamus untuk memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh sumbang saran dan rekomendasi dari DPRD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Sekali dapat terang kepala ini bagus dulu ya. Ini dapat bagus kepala. Ini bertepatan tanggal 22 Juli, ini hari bakti adik saya yang ke-60. Kami mengucapkan selamat hari bakti adik saya yang ke-60. Semoga jajaran jasa ADP Indonesia senantiasa sukses, profesional, dan anggota. Berkat rahmat Allah jualah pada siang hari ini kita bersama hadir di sini guna mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan persetujuan DPRD dan pendapat akhir Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2019. Sidang Dewan yang terhormat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 152 dinyatakan bahwa DPRD Kabupaten Kota memiliki fungsi anggaran, salah satunya yaitu membahas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kota. Selanjutnya di dalam pasal 154 disebutkan bahwa DPRD Kabupaten Kota memiliki tugas dan wewenang, salah satunya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD Kabupaten Kota. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Tanggamus mengapresiasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang selama ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Proses penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 yang kami mulai dari tahapan rapat paripurna penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, pembahasan oleh DPRD dan akhirnya pada kesempatan mulai ini seluruh fraksi menyetujui dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 pada Gubernur Lampung selaku perpanjangan pemerintahan pusat untuk dievaluasi dan selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Kita berharap proses evaluasi di pemerintah Provinsi Lampung nanti dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Untuk itu, ada kerjasama yang telah terjadi di dalam menyelesaikan semua tahapan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tanggamus mengucapkan terima kasih atas kerjasama, evaluasi, serta support saran yang konstruktif dari segenap anggota DPRD yang terhormat. Atas nama pribadi dan jajaran pemerintah Kabupaten Tanggamus juga kami mengucapkan terima kasih dan berdoa semoga yang selanjutnya atas tempatnya salah satu anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Bapak Anusi Sanisi yang beliau merupakan salah satu daripada anggota pansus di dalam daripada penanggung pelaksanaan APBD tahun Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2019 ini. Mohon maaf karena saya masih sekali, tapi mudah-mudahan kita semuanya dapat melanjutkan semangat dan perjuangan beliau untuk teruskan cita-cita dan apa yang menjadi amanah dari masyarakat Kabupaten Tanggamus. Saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan amanah itu semua terang dan kita semuanya diberikan kekuatan untuk dapat melanjutkan semangat dan perjuangan. Selanjutnya kepada seluruh kawan perangkat daerah Kabupaten Tanggamus, saya minta untuk memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh masalah pendapat dan rekomendasi yang disampaikan oleh segenap pimpinan dan anggota DPRD, baik dalam rapat pimpinan dan anggota DPRD, baik dalam rapat pembahasan ataupun dalam pandangan fraksi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan layanan kepada masyarakat. Dan apabila selama proses pembahasan terdapat hal-hal yang berkenaan dengan hati saudara-saudara pimpinan dan anggota DPRD sekalian, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pimpinan dan kekuatan oleh Allah SWT untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Allah mengabdi kita berdoli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rapat paripurna ini atas kesabaran dan ketekunan saudara-saudara yang mengikuti acara pada hari ini. Mengucapkan ribuan ucapan terima kasih. Dengan mengucap alhamdulillah alamin, rapat paripurna ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanggamus, tim liputan melaporkan. Pak.